Alamin, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fid dharaini amin. Faslun wa faraidul ghusli, salah satu asya. Fasal menjelaskan fardunya mandi besar. Berarti ini kalau mandi sunnah ya harus seperti ini. Mandi sebelum sholat Jumat misalnya. Mandi ketika mau berkumpul dengan manusia. Mandi ketika mau sholat gerhana, mandi mau ihram haji dan sebagainya. Mandi sunnah ini dia juga harus seperti mandi wajib kalau pengen dapat pahala. Tiga-tiganya ini harus dilakukan. Ahaduha an-niyatu, yang pertama niat. Niat wajib bagi orang hidup. Kalau memandikan mayit itu hukumnya sunnah. Kalau orang punya dua kewajiban mandi, diniati semua dalam satu mandi ya hasil. Misalnya dia juga junub, dia juga dia juga misalnya dia juga keluar mani, dia juga junub misalnya, diniati semua hasil. Atau yang satu sunnah, dia mau sholat Jumat, dia punya junub, maka kalau diniati semuanya walaupun satu mandi ya dapat. Tapi kalau dia niati cuma satu ya dapat satu. Fayanwi al-junuba raf'al jinabati awil hadasil akbari. Raf'al jinabati awil hadasal akbari. Manah wadzalika. Niatnya bagaimana? Kalau orang junub niat menghilangkan junub, raf'ul jinabah. Nawaitul ghusla li raf'il jinabati. Atau hadas akbar, nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari. Dan sejenisnya, niat al-ghusla listibahati sholati, niatu fardul ghusli, niatu adai fardil ghusli, niatil ghuslil mafrud misalnya, niatu ghuslil wajib, sejenisnya boleh semua. Wa tanwil haidu awin wafasa'u raf'a hadasil haidi awin nifasi. Kalau perempuan yang haid atau nifas, dia niat nawaitul ghusla li raf'i hadasil haidi atau nawaitul ghusla li raf'i hadasin nifasi misalnya. Kalau perempuan, tiga madhab ini sepakat bahwa niat itu adalah wajib, yaitu Maliki, Syafi'i, Hambali, kecuali madhab Hanafi. Menurut Hanafi niat hukumnya sunnah, tidak wajib, karena dalam hadis Nabi innamal a'malu binniyat. Itu kalau kita Syafi'i memaknai innama sihhatul amal. Kalau Imam madhab Hanafi innama kamalul amal, sempurnanya amal, jadi nggak wajib. Niatnya hukumnya sunnah. Wa takunu niyatu makrunatan bi awalil fardi wa huwa awalu ma yuhsalu min a'lal badani awi asfalihi au asfalihi.
Kapan niat itu? Ketika berbarengan membasuh anggota yang pertama kali disiram, pertama kali dibasuh air. Misalnya dia membasuh dari bawah kaki, ya langsung niat dari kaki. Kalau dia membasuh dari atas, ya dari kepala, ya langsung kepala. Dari punggung, ya langsung niat gitu. Falau nawa ba'da ghusli juz'in wajibatuhu, kalau dia niat setelah membasuh sebagian tapi sebelumnya belum diniati, maka wajib mengulangi. Misalnya dia sudah membasuh separuh badan, dia baru niat, dia membasuh kepala sampai tangan sampai pusar, dia baru niat, maka yang tadi diulangi karena belum kena niat. Kalau menurut madhab Hambali dan Hanafi itu wajib berkumur dan menghisap air di hidung, istinsyak. Itu wajib, termasuk wajib mandi menurut Hanafi dan Hambali, Hanabilah. Kalau kita hukumnya sunnah. Wa izalatun najasati ingkanat ala badanihi. Yang kedua, fardu yang kedua adalah menghilangkan najis kalau ada di badannya, mau mandi itu ada badannya ada najisnya. Wajib ini termasuk fardu menurut Imam Rafi'i. Dalam madhab kita ada beda pendapat. Kalau kitab-kitab yang mengikuti madhab, mengikuti Imam Nawawi, biasanya kewajiban mandi cuma dua, niat dan meratakan air di seluruh badan. Nah, di sini ada izalatun najah ingkan al-badani, ini mengikuti Imam Ar-Rafi'i. Kalau ada najis wajib dihilangkan. Ay al-muhtasili wa hadza ma rajjahur Rafi'i. Wa alaihi fala yakfi ghuslatun wahidatun anil hadasi wan najasati. Maka harus dua kali basuhan. Misalnya di tubuhnya ini mau mandi ada kotoran ayam misalnya, ya dia harus dua kali. Pertama basuhan menghilangkan kotoran ayam, yang kedua basuhan dalam mandinya, harus dua kali. Falayak fi ghuslatun harus dua kali. Wa raja'an Nawawi al-iktifa'a bi ghuslatin wahidatin anhuma. Menurut Imam Nawawi cukup satu kali kalau najisnya hukmiyah. Najisnya hukmiyah ini wa malu idza kanat an najasatu hukmiyatan. Najisnya itu tidak terlihat, itu hukmiyah. Najisnya sudah tidak ada rasa bau warna, tapi orang yakin kalau itu ada najisnya. Saya dia ini tadi ini menginjak kotoran ayam misalnya, sudah digosok, sudah dihilangkan, tapi belum dibasuh air, namanya hukmiyah. Sudah kena tanah misalnya, digosok pakai kain misalnya, sudah nggak terlihat najisnya. Maka kalau seperti itu menurut Imam Nawawi cukup sekali mandi sekalian menghilangkan itu, cukup sekali kewajibannya. Namanya wa mahalhu ma idza kanat an najasatu hukmiyatan. Amma idza kanat an najasatu ainiyatan wajaba ghuslatani anhuma. Tapi kalau najisnya ainiyah terlihat, ini sepakat baik menurut Imam Nawawi maupun Rafi'i harus dua kali. Kotoran ayamnya masih terlihat hitam misalnya, maka harus dua kali. Yang pertama untuk menghilangkan najis, yang kedua untuk menghilangkan hadas besarnya. Wa yusalul ma'i ila jam'i sya'ri wal basyarati. Yang ketiga, kewajiban mandi adalah menyampaikan air ke seluruh tubuh, baik rambut maupun kulit. Nah, ini disepakati oleh seluruh madhab kali ini. Wajib meratakan seluruh badan. Dan menurut Imam Malik harus digosok.
ada tambahan digosok adalku, harus digosok semuanya. Menurut kita menggosok itu hukumnya sunnah karena khuruj minal khilaf. Tapi kalau menurut mazhab Malik, menggosok ini hukumnya wajib. Jadi kalau menurut Imam Hanafi, niat tidak wajib. Wajibnya adalah madmadoh, berkumur, istinsyak, bisa berhidung, dan meratakan seluruh air. Menurut mazhab Maliki, niat wajib, meratakan seluruh tubuh, air wajib, dan ditambah menggosok dan mualah. Itu mazhab Malik, wajib menggosok dan mualah. Kalau menurut kita mualah hukumnya sunnah, menurut Malik hukumnya wajib. Mualah itu sekira bertubi-tubi, jangan sampai basuhan yang sebelumnya sudah kering. Jadi menurut mazhab Syafi'i, misalnya kita ini mandi di rumah setengah badan atau kaki belum dibasuh misalnya, terus dia ke masjid, dia membasuh kakinya, mandi itu kakinya di masjid padahal yang lain sudah kering, itu sah menurut Syafi'i, sah seperti itu. Kalau menurut mazhab Malik tidak sah, harus bertubi-tubi, terus mandinya jangan sampai membasuh anggota yang setelahnya, yang sebelumnya sudah kering, jangan sampai sudah kering, harus masih basah, langsung diselesaikan. Berarti itu mualah, wajib bagi mazhab Malik. Wa fi ba'di nusahi badalu jam'i usulin, sebagian nashah kitab itu bahasanya bukan jam'i tapi usuli, wa isolul ma'i ila usuli sya'ri wal basarati. Wala farqa baina sya'rir ra'si wa irihi, tidak ada beda baik itu rambut kepala maupun selain kepala, semua rambut di badan harus semuanya dibasuh. Wala bainal khafifi minhu wal kathifi, tidak ada beda baik itu rambut tebal maupun tipis. Kalau wudu itu beda. Kalau wudu jenggotnya tebal misalnya, itu kan cukup luarnya saja. Kalau mandi besar harus sampai dalam semuanya. Wa sya'rul madhfuru illam yasil al-ma'u illa batini illa bin naqdi wajaba naqduhu. Kalau rambutnya digelung, dikucir atau diikat, apapun lah pokoknya, rambutnya ini tidak tergurai, tidak tergerai, ini wajib dilepas kalau airnya tidak bisa masuk ke dalam. Rambutnya ini dikucir misalnya, kalau tidak dilepas kucirnya, airnya tidak bisa masuk ke dalam, maka wajib dilepas. Bagaimana orang kalau memakai cincin misalnya, kalau cincinnya tidak dilepas, airnya nggak masuk, maka wajib dilepas. Wal muradu bil basyarati zahirul jildi, yang dimaksud kulit itu apa? Karena dalam perut pun kulit. Nah, kulit ini bukan semua kulit, tapi zahirul jildi, yang nampak, yang di luar, kulit yang nampak di luar. Wa yajibu ghuslu ma zahara min samakhai uzunaihi, wajib membasuh apa yang nampak dari dua daun telinga. Wa min anfin majduin, atau orang yang hidungnya ini terpotong, berarti tadinya tidak terlihat jadi terlihat, hidungnya growong misalnya, maka itu yang nampak jadi wajib. Wa min syukuki badanin, dari lipatan-lipatan badan, misalnya saking gemuknya misalnya kadang kulitnya ini melipat-lipat, nah ini tetap wajib dimasuki air semua, bagian tubuh yang terlipat-lipat itu. Atau karena pernah luka, akhirnya terbuka, pernah kena pisau misalnya, yang tadinya tertutup jadi terbuka, ini juga wajib.
Wa yajibu isolul ma'i ila ma tatal kulfati minal aklaf. Wajib menyampaikan air ke dalam zakar yang kulub. Orang kalau belum khitan namanya kulub, tertutup dengan kulit daging yang paling luar, itu helmnya zakar itu. Nah itu kalau tidak dimasukkan air ke dalamnya tidak sah mandinya kalau dia belum dikhitan. Makanya khitan jadi wajib itu karena urusannya dengan toharoh, dengan kesucian. Sampai ini andaikan ada mayit belum dikhitan, maka tidak mungkin memasukkan air ke dalamnya sudah. Nah ini menurut Imam Romli, mayit seperti ini tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolati meskipun Islam. Tapi pendapat ini berat sekali kalau dipraktekkan ini. Jadi langsung kubur tanpa mandi, tanpa mandikan, tanpa disolati. Karena kalau tidak dimandikan kan belum boleh disolati. Sementara kalau dimandikan tidak sah karena belum dikhitan, kulubnya masih ada. Tapi ini pendapat memberatkan. Menurut Imam Ibnu Hajar tetap disolati tapi diganti tayamum. Dimandikan terus yang di bawah kulub itu diganti dengan tayamum, terus disolati karena darurat. Nah ini yang mengikuti Imam Romli itu, misalnya Imam Bajuri, termasuk Fathul Qorib ini kebanyakan jaro ala Romli, banyak mengikuti Imam Romli. Kalau Fathul Mu'in ini mengikuti Imam Ibnu Hajar karena gurunya Ibnu Hajar. Jadi kalau baca Mu'in dan Takrib kadang beda karena gurunya beda, meskipun sama-sama Syafi'i. Imam Bajuri itu senantiasa ikut gurunya Imam Romli. Tapi dalam masalah ini, dalam masalah khitan, belum dikhitan, dia mengatakan wala ba'sa bi taqlidi Ibnu Hajar fi hadhil masalah. Nggak apa-apa ikut Ibnu Hajar dalam masalah ini, karena ini kasihan mayitnya nanti. Orang Islam nggak dimandikan, nggak disolati, langsung dikubur. Misalnya dia mu'alaf, baru masuk Islam, belum sempat dikhitan, masa nggak disolati, nggak dimandikan, langsung dikubur, ini kan aib. Nah, supaya kasihan mayit ini tertutupi aibnya, mengikuti Ibnu Hajar ini meringankan, kata Imam Bajuri. Jadi tetap dimandikan, terus nanti pengganti yang air tidak bisa masuk ke kulub zakarnya ini diganti dengan ditayamumi lalu disolati karena darurat. Itu Ibnu Hajar. Wa ila ma yabdu min farjil mar'ati inda qu'utiha, wajib juga mandi itu membasuh bagi seorang perempuan apa yang nampak dari farjinya ketika dia duduk. Ketika dia duduk kok nampak, itu wajib dibasuh ketika mandi. Inda qu'utiha liqadai hajatiha, misalnya dia pas buang hajat itu kan duduk dodok. Nah, itu kan terbuka apa yang dari farji yang terbuka, ini wajib dibasuh ketika mandi. Wa mimma yajibu ghusluhu al-masrabatu, termasuk yang wajib dibasuh adalah bol itu yang di pantat, tempat keluarnya tinja itu, yang kalau disentuh membatalkan wudu. Ini juga wajib dibasuh li'annaha tadharu fi waqtin, karena dia nampak. Misalnya ketika duduk jongkok kan nampak. Fatasiru min dohilil badan, maka termasuk bol atau pantat ini termasuk dohilnya badan yang wajib dibasuh. Wa sunanuhu wa walam.